Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berikan gambaran sedikit ya, tentang apa itu rekber. Rekber itu rekening bersama. Untuk apa rekber digunakan? Rekber ini digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang tidak saling mengenal, tetapi mereka akan melakukan transaksi. Entah itu pembelian barang, entah itu barter, ataupun yang lainnya. Jadi antara dua orang yang akan bertransaksi, tapi tidak saling mengenal dan tidak saling percaya. Kalau sudah saling percaya nggak perlu pakai rekber, tapi resiko kecuali sudah kenal dan sudah pernah bertransaksi. Nah, rekber ini banyak sekali yang menyediakan, dari personal, perusahaan maupun marketplace yang ada. Dia sebagai pihak ketiga menerima uang dari pembeli dan mengkonfirmasikan ke penjual. Penjual ngirim ke pembeli, kalau pembeli oke, uangnya baru diserahkan ke pembeli. Jadi pembeli aman, uangnya tidak akan hilang, dia dipegang oleh pihak ketiga, rekber tadi. Nah, syaratnya rekber itu ya harus dipercaya oleh kedua belah pihak, karena banyak juga rekber yang menipu ya, mengatasnamakan rekber yang terpercaya padahal dia bukan. Makanya kita selaku penjual atau pembeli juga harus cermat, siapa rekbernya, itu apa rekbernya, bener nggak itu rekbernya. Jangan sampai kita salah menggunakan rekber. Banyak teman-teman di grup, terutama di Senapan Angin, kalau yang punya grup adminnya, dia kebanyakan bersedia menjadi pihak ketiga atau rekber untuk menjembatani kedua belah pihak yang akan transaksi. Saya pribadi nggak punya grup jual beli, tapi sejak 2013 dulu pertama saya mencetuskan untuk rekber di sekitaran penjualan senapan angin ya, bersama teman-teman yang kurang percaya ketika melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Rekber ada yang gratis ya, ada yang menggunakan jasa rekber ya, karena kalau kita transfer antar rekening saja dikenakan biaya 6.000 biasanya gitu. Terus kalau kita nggak bisa m-banking ya, mau transfer kemana-mana kita harus ke ATM, kita butuh waktu untuk keluar ke ATM ngecek ya saldo masuk atau tidak, kemudian mentransferkan ke penjualnya, repot, mereka butuh transport itu. Tapi kalau yang sudah m-banking nggak perlu kemana-mana gitu. Nah, jadi syarat rekber ini adalah yang pertama, dipercayai oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi yang pertama sepakat antara penjual dan pembeli menggunakan rekber yang mana, rekbernya siapa. Pembeli maupun penjual jangan langsung percaya. Misalkan ada penjual ya, dia menawarkan rekbernya ini, pembelinya jangan langsung percaya sama penjual. Bener nggak rekber yang ditawarkan sama penjual, jangan-jangan itu kong kali kong gitu. Demikian juga sebaliknya, pembeli menyarankan rekber ini. Jadi antara pembeli dan penjual harus sama-sama melakukan cek rekber tersebut itu, kalau memang keduanya tidak saling mengerti. Jangan segan untuk bertanya di grup-grup komunitas ya, rekber ini terpercaya atau tidak ya. Tadi yang pertama, kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sepakat ya, jadi sebelum beli barang juga di situ ada spesifikasi jenis maupun jumlah pesanan. Kalaupun order DP jelas waktu pengerjaannya sampai kapan gitu. Nah, penjual juga harus memperhatikan waktu-waktu yang sudah disepakati bersama. Kalau meleset dari waktunya itu konsekuensinya bagaimana? Uang dikembalikan atau
menunggu atau harga dikurangi, itu tergantung kesepakatan. Bisa juga untuk yang melakukan pre-order. Pre-order artinya barang belum jadi tapi pesan duluan, juga bisa lewat rekber. Jadi pesan dulu tapi yang pegang uangnya adalah rekber gitu. Kembali ke tadi, pokoknya rekber harus dipercaya oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli pun harus yakin itu rekber yang benar, orang yang pegang benar gitu. Biasanya kalau rekening yang benar itu satu nama punya lebih dari 2 atau 3 rekening, namanya sama gitu. Tapi kalau rekber nggak benar atau penipu, rekeningnya ganti-ganti, beda-beda gitu. Teknisnya bagaimana ketika rekber ini akan dijalankan? Biasanya kalau saya pribadi untuk melakukan transaksi lewat rekber, saya jadikan grup bertiga. Jadi antara pembeli, penjual, dan saya jadikan grup di WA. Kita ngobrol di WA seperti itu. Saya kasih gambaran awal rekber itu bagaimana, mereka saya suruh baca ketentuannya. Dibaca lagi. Kalau sudah sepakat, oke, baru ya, yang penting barang sesuai spesifikasi, sudah terjadi antara kesepakatan penjual dan pembeli. Bila perlu ditulis juga di situ di grup WA. Di grup WA kita bisa ngobrol langsung bertiga melalui video call, bisa pakai video message juga, bisa pakai voice message juga. Nah, di video di percakapan bertiga itu kita mulai komunikasi di situ. Jadi antara penjual dan pembeli juga sudah percaya dengan saya buka, saya lakukan komunikasi, penjual mengirimkan foto barangnya atau video barangnya. Ketika pembeli sudah melihat oke, pembeli itu transfer ke rekening saya. Saya ada 3 rekening, BCA, BRI, sama BNI itu. Nanti mereka bisa transfer ke salah satu rekening saya, kemudian bukti transfernya juga diposting di grup WA tadi. Saya juga konfirmasi kalau transferan sudah masuk ke rekening saya konfirmasi transfer dari pembeli sudah masuk. Mohon untuk penjual barangnya dikirim secepatnya, seperti itu. Nah, nanti penjual dia mengirimkan barangnya ke pembeli. Penjual mengirimkan barangnya pembeli. Kalau senapan itu kadang lewat pos bisa lebih dari 1 minggu. Kalau antar Jawa masih deket, paling 3-4 hari pakai Indah Kargo. Uang saya pegang ya, dengan alasan apapun saya nggak akan ngasih uang itu ke penjual sebelum pembeli itu menginfokan kalau barangnya oke, uang bisa ditransfer ya. Dengan alasan apapun saya nggak akan transfer uangnya ke penjual, seperti itu. Nah, setelah ditunggu kemudian barang itu nyampe ke pembeli, pembeli segera melakukan cross check barangnya, apakah sesuai spesifikasi, apakah ada kekurangan atau ada kerusakan yang tidak sesuai dengan yang diomongkan pada saat menjual, pada saat iklan. Itu nanti kita komunikasikan bareng di situ. Wah, ternyata akurasinya ngacak misalkan. Wah, ternyata tabungnya bocor, ini minta biaya perbaikan ini segini. Yang mana nanti akhirnya di situ terjadi kesepakatan. Oh ya wes, nanti dipotong saja buat biaya servis, dikembalikan ke pembeli uangnya sekian. Ada potongan harga, itu hasil dari komunikasi antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan ya, baru saya teruskan uangnya. Kalau nggak ada komplain, nggak ada masalah, sesuai barangnya dengan yang diiklankan, sesuai barangnya dengan spesifikasi, maka saya transfer sesuai yang diberikan. Jadi jangan mengcancel, jangan ini sana, kecuali parah bedanya jauh, pembeli nggak cocok, wah ini barangnya nggak sesuai, ini saya kembalikan. Ketika barang dikembalikan pun saya nggak langsung ngasih uang ke pembeli, barangnya harus nyampe ke penjual dulu, dan penjual juga ngecek barangnya yang dikirimkan masih utuh apa ada yang kurang. Wah, ternyata setelah dikembalikan ada bagian yang kurang, nggak dikembalikan. Wah, ini harus komunikasi lagi. Wah, ternyata peredamnya nggak diikutkan, diambil. Wah, ini peredamnya gimana? Mau dikirimkan apa mau dibeli?
Kalau mau dibeli uangnya nanti pembelian peredam tak kasih ke penjual. Tuh, tapi kalau mau dikembalikan, kembalikan dulu sampai peredamnya nyampe ke penjual, baru uangnya saya kembalikan ke pembeli semua. Seperti itu. Ketika terjadi ada masalah-masalah dalam barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Jika ada komplain atau apa ya, maksimal diselesaikan 1 kali 24 jam biar tidak berlarut. Kasihan penjual, dia menunggu uang gitu ya, karena penjual kan butuh perputaran yang cepat seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu rekber itu dilaksanakan. Kalau untuk fee atau ketentuan rekber biasanya saya tentukan untuk transaksi antara 0 ya, 0 sampai 500.000 itu fee-nya cuma 10.000. Tidak termasuk biaya antar bank. Kalau antar bank saya tambahkan 6.000. Transaksi 500 sampai 1 juta itu fee-nya 20.000. Transaksi 1 juta sampai 5 juta fee-nya 40.000. Transaksi 5 juta sampai 10 juta fee-nya 50.000. 50.000 itu udah fee paling banyak yang saya terapkan untuk rekber ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai rekber sampai nilainya 10 juta ya, itu saya hanya menerapkan tarifnya 50.000 rekbernya. Tapi kalau mau ngasih lebih nggak apa-apa, terima kasih. Itu di atas 10 juta saya nggak menentukan, terserah juga. Itu ya, itu untuk fee rekbernya. Itu kalau ada apa-apa ya, nomor saya yang selalu saya pakai cuma satu ya, 081569758869. Itu nomor saya sejak tahun 2001 ya. Jadi nomor saya cuma itu. Kalau ada yang WA mengatasnamakan saya, jangan percaya. Saya purba rekber, wajahnya seperti ini ya. Kalau ada rekber saya kasih video dulu di situ. Jadi biar semuanya saling mengenal. Biasanya penipu itu paling alergi, mencret dia kalau diajak rekber ya, langsung mati gantung diri. Tapi seller amanah juga kadang malas diajak rekber ya, seperti dilecehkan. Aduh, ini saya seller amanah kayak gini kok masih ngajak rekber gitu, mendingan cari yang lain aja lah gitu. Jadi kadang ada yang seller yang sudah biasa transaksi diajak rekber juga malah nggak mau karena tadi yang nggak rekber aja banyak yang mau, ngapain mengajak rekber. Makanya untuk pembeli cermati dulu akun sellernya. Akun sellernya itu dilihat ini seller terpercaya apa enggak. Jangan tergiur harga murah. Jangan malu bertanya di grup atau sama temen, akun ini recommended apa enggak. Kalau mau tanya ke saya silahkan. Mau beli dimanapun tanya ke saya tak jawab. Itu seller bener, itu seller enggak. Insya Allah kalau saya melihat akunnya, saya bisa tahu itu seller bener apa enggak. Seperti itu, saya bantu. Kalau masih ragu, mencurigakan, tak ajak rekber sellernya. Kalau sellernya nggak mau rekber padahal akun nggak jelas, udah jelas dia orang nggak bener, jangan dilanjutkan transaksinya. Seperti itu ya. Jadi apa itu rekber, bagaimana penggunaannya, untuk apa, seperti tadi yang saya ceritakan. Kalau misalkan kurang jelas, coba diputar sekali lagi videonya. Terima kasih semuanya untuk yang sudah mendengarkan apa itu rekber. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.